Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta sehat kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa pada video ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah salam takzim saya kepada guru selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, yaitu Dr. Wahab As-Sambasi MAG yang saya muliakan. Hadirnya saya dalam video ini ingin menyampaikan kearifan lokal yang ada pada masyarakat Bugis Padang Tikar, yaitu Nampung. Latar belakang dari adanya kebudayaan menurut para ahli, yaitu Malinowski, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada pada masyarakat tersebut yang mempunyai kearifan lokal. Sehubungan dengan judul yang akan saya sampaikan, yaitu Nampung. Jadi, kalau Nampung itu, mereka yang terlibat, mereka juga yang memuaskan dirinya sendiri atas aktivitas tersebut. Jadi ini, mengapa pentingnya kita mengangkat kebudayaan? Kemudian, mengapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal mempunyai tujuan, yakni ada kedamaian dan ada kesejahteraan. Dengan kata lain, saya ingin mempromosikan di latar belakang ini bahwa Nampung itu ada kedamaian dan ada kesejahteraan di sana. Kemudian, kearifan lokal yang ada pada masyarakat Padang Tikar ini ternyata tidak hanya muncul dan mengambil nilai yang ada pada masyarakat Padang Tikar saja, tetapi juga mengada pada nilai-nilai agama. Sehingga tidak bisa terbantahkan lagi, masyarakat Padang Tikar bisa juga disebut dengan masyarakat yang religius. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan Nampung pada masyarakat Padang Tikar? Jadi, setelah saya melakukan penelitian di Padang Tikar, bahwa ternyata Nampung di Padang Tikar itu mempunyai segi unsur, dalam arti ketika kita memaknai Nampung tersebut. Yang pertama, menggunakan pakaian yang berwarna hitam, di mana kita dapat mengartikan bahwa warna hitam ini melambangkan kegelapan dan kesedihan. Dan juga memakai pakaian yang berwarna putih, di mana kita bisa melambangkan juga warna putih adalah bentuk dari kesucian dan kebersihan hati nurani. Dan ini jika dilihat dari segi unsur. Sekarang, jika kita lihat dari segi prosesi dan pengaplikasian, Nampung itu sendiri ternyata merupakan pemberian nama pada batu nisan yang telah disiapkan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Jadi, fungsi dari pemberian nama pada batu nisan tersebut adalah untuk memudahkan orang yang ingin menziarahkannya. Dan ada apa dengan Nampung tersebut? Kemudian, ada nilai-nilai apa saja yang terkandung pada Nampung tersebut? Yang pertama, Nampung itu mempunyai nilai kekompakan. Jadi, dalam arti kekompakan ini, orang yang mengikuti prosesi Nampung tersebut dan orang yang mengundang adalah orang yang memiliki kekompakan, memiliki jiwa-jiwa kekompakan. Yang kedua adalah nilai sosial, yang dimana dapat diartikan orang yang mengikuti prosesi Nampung ini harus ikut berinteraksi dan berbicara, tidak boleh berdiam diri ataupun menyendiri, memisahkan diri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebagai bentuk tali silaturahmi antar sesama manusia dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dan masyarakat Padang Tikar menggunakan tali silaturahmi yang sangat baik. Dan yang keempat, saling menghargai.
di mana kita sebagai orang yang diundang tentunya sudah disiapkan sajian oleh pihak keluarga dan kita harus memakan makanan tersebut dan apa saja yang disajikan kita harus mencicipi sebagai bentuk kita menghargai tuan rumah tersebut. Dan kita sebagai manusia juga harus menghindari sifat mubazir. Dan yang keempat ini mempunyai nilai etika, di mana dapat diartikan etika ini juga banyak mengandung dalam prosesi nampung tersebut, yaitu yang pertama, etika dalam berpakaian. Dan dalam menghadiri acara nampung ini, kita harus menggunakan pakaian rapi, sopan, dan tertutup. Dan dalam etika berpakaian ini, kita bisa menunjukkan etika dari diri kita sendiri. Kemudian etika dalam berbicara, yang dimana etika dalam berbicara ini, kita harus menjaga lisan kita sendiri agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan kita harus memakai kata-kata yang sopan dan tidak menggunakan caci makian. Kemudian ada etika pada saat ingin meninggalkan nampung tersebut dan kita harus mengaplikasikan kekompakan yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi kita harus mengaplikasikan kekompakan tersebut. Jadi yang dimana kita harus pulang sama-sama dan tidak boleh satu persatu. Itu kita menggunakan nilai kekompakan. Dan yang terakhir, nampung itu mempunyai kehormatan, yang dimana nampung tersebut kita bisa lihat bahwa ada kedamaian di sana. Dan orang-orang yang menghadiri nampung ini adalah orang yang mempunyai nilai kehormatan. Dan orang yang menghadiri nampung ini adalah orang yang kompak. Dan orang yang menghadiri nampung ini adalah orang yang menghormati. Dia menghormati baik dari segi pengertian, pakaian, maupun tempatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana membentuk generasi yang berkarakter? Yaitu generasi milenial yang berkarakter tanpa tercabut dari nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang berkearifan. Jadi, tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga berkearifan. Dan yang pentingnya lagi, kearifan lokal itu harus diketahui, dipahami, dan diakui sehingga tidak terbantahkan lagi adanya kearifan lokal tersebut. Dan bagaimana cara atau strategi pembentukan karakter? Pembentukan karakter di sini yaitu dengan menggunakan teori lama, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan kontrasi. Ini teori-teori tersebut adalah teori yang sangat ampuh meskipun sudah lama. Kemudian pencapaian tujuan yang dimana nampung ini harus disampaikan. Dan kita harus mengetahui apa saja nilai-nilainya dan tidak boleh dibiarkan. Dan jangan sampai tidak dipahami apalagi tidak diakui. Dan yang harus kita sampaikan adalah bahwa di sana ada tujuan dari nampung tersebut. Kemudian yang sangat penting sekali adalah integrasi. Artinya ketika sudah kita pahami dan kita harus saling bahu-membahu dan menjadikan hal tersebut sebagai identitas. Kemudian kalau itu sudah jelas baik, maka kita harus habitatkan dan kita harus jadikan itu sebagai kebiasaan kita. Dan ada hadis yang berhubungan dengan judul yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kuntu nahaitukum an dayaratil qubri ala faduruha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la tafulu hujra. Dan artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Kalian sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada soal ziarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.